Hai, apa kabar? Kali ini kita akan membahas tentang sifat kerja otot. Masih ingat kan apa itu otot? Otot merupakan jaringan padat tubuh hewan dan manusia yang dapat berkontraksi dan berelaksasi. Nah, kita fokuskan hari ini pada sifat kerja otot. Untuk menghasilkan sebuah gerakan, maka otot harus bekerja berpasangan dengan otot yang lainnya. Sehingga ada dua sifat kerja otot, yaitu pasangan otot sinergis dan antagonis. Apa beda keduanya? Pada sinergis, yaitu pasangan otot yang kerjanya saling mendukung sehingga menghasilkan gerakan yang searah. Sedangkan pada otot antagonis, yaitu pasangan otot yang melakukan gerak berlawanan sehingga menghasilkan gerakan yang berbeda arah. Nah, maksudnya bagaimana? Seperti ini. Jadi, satu pasangan otot, salah satu pasangannya pada antagonis ini melakukan kontraksi, sedangkan salah satu pasangan yang lainnya melakukan relaksasi. Nah, ini yang disebut dengan antagonis. Jadi, konsep penting yang harus kalian pahami, kalau sinergis itu kerjanya saling mendukung sehingga menghasilkan gerakan yang searah, sedangkan pada antagonis kerjanya berlawanan, maka akan menghasilkan gerakan yang berbeda arah. Nah, begitu ya untuk mengingatnya. Yuk kita lanjut pembahasan yang lebih dalam tentang otot sinergis. Otot sinergis, kita ulang kembali ya. Otot sinergis menyebabkan gerakan yang searah. Kenapa? Karena melakukan kontraksi dan relaksasinya secara bersama. Nah, apa saja ya macam-macam ototnya? Ada pronator teres dan ada pronator quadratus. Nah, yang membedakan jelas pada lokasinya. Pada pronator teres itu letaknya dekat dengan siku, jadi lengan bawah dekat dengan siku, sedangkan pronator quadratus itu letaknya pada distal lengan bawah, yaitu dekat dengan telapak tangan jari-jari kita ya, telapak tangan kita. Fungsi dari kedua otot ini yaitu melakukan gerakan pronasi pada bagian lengan bawah. Nah, apa itu pronasi? Yaitu gerakan untuk menelungkup atau menutup. Nah, sekarang coba amati gambar kedua tangan anak ini ya. Jadi kedua tangan ini menunjukkan bahwa pasangan otot dari pronator teresnya dan pronator quadratusnya menyebabkan gerakan menelungkup. Jadi telapak tangannya menjadi menelungkup. Inilah yang disebut dengan pasangan otot sinergis. Nah, kita lanjut pada pasangan otot antagonis. Apa aja ya? Yang pertama ada otot flexor, lawannya otot ekstensor. Otot flexor menyebabkan gerakan membengkok dan lawannya meluruskan. Kalau kalian amati dari kedua lengan ini, pada gambar lengan sebelah kiri, di sini ada otot bisep dan otot tricep pada lengan kita ya. Itu menyebabkan gerakan fleksi. Kenapa? Karena pada saat otot bisep berkontraksi, maka pasangan otot yang lainnya yaitu tricep melakukan relaksasi. Nah, pada saat bisep berkontraksi inilah yang disebut dengan otot flexor. Karena saat bisep berkontraksi menyebabkan gerakan fleksi ya, jadi gerakan membengkok. Sebaliknya, pada gambar lengan sebelah kanan disebut dengan gerak ekstensi. Nah, kenapa? Kalau kalian amati gambar ini, yaitu otot bisepnya melakukan relaksasi, tricepnya kontraksi. Nah, pada saat tricep berkontraksi inilah yang disebut dengan otot ekstensor. Karena saat tricep berkontraksi menyebabkan gerakan ekstensi, yaitu gerakan meluruskan lengan. Nah, itu ya beda dari keduanya. Contoh gerakan lainnya apa ya? Contohnya pada gerak ekstensi.
yaitu saat kita berdiri, kaki kita berada dalam posisi lurus. Sedangkan pada gerak fleksi, ya, saat jongkok. Jadi kaki kita berada dalam posisi menekuk. Nah, otot antagonis yang kedua yaitu otot adduktor dan lawannya abduktor. Adduktor, berarti mendekati badan, abduktor lawannya menjauhi badan. Nah, cara mengingatnya begini, adduktor, ada 2D berarti D sama-sama D dekat. Adduktor mendekati berarti lawannya abduktor menjauhi. Contohnya apa? Yaitu gerakan sikap sempurna. Nah, coba kamu amati lebih dalam gambar ini. Pada otot adduktor menyebabkan gerakan adduksi. Lihat panahnya ya, panahnya ke dalam jadi mendekati badan, sedangkan otot abduktor menyebabkan gerakan abduksi, panahnya menjauhi badan. Selanjutnya otot antagonis yang ketiga ada otot elevator, lawannya otot depresor. Otot elevator menyebabkan gerakan menengadah, sedangkan lawannya depresor menunduk. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian amati lagi gambarnya. Otot elevator menyebabkan gerakan elevasi. Elevasi ya, gerakan menengadah. Yaitu contohnya gerak naiknya rahang bawah kita. Pada saat rahang bawah kita naik itu kan pada saat kita menengadah. Maka pada saat otot depresor, ingat-ingat orang depresi aja. Ya, orang yang sedih itu kan kebanyakan menunduk, mukanya muram, menunduk. Orangnya lagi depresi. Nah, itu aja depresi berarti menunduk. Yaitu contohnya gerak turunnya rahang bawah. Dan otot antagonis yang keempat apa ya? Yaitu otot supinator lawannya otot pronator. Kalau otot supinator menyebabkan gerakan menengadah dan lawannya pronator menelungkup. Nah, ini gerakan tangan pronasi menyebabkan gerak pronator, menyebabkan gerak pronasi. Supinator, otot supinator dari kata sup. Kita lagi makan sup pakai mangkok aja. Coba lihat tangannya. Nah, tangannya menengadah, seakan-akan seperti mangkok kan ya, mangkoknya menengadah. Itu disebut dengan gerak supinasi. Dan yang terakhir, otot antagonis yang terakhir yaitu otot inversor lawannya otot eversor. Inversor, bahasa Inggris artinya dalam, menyebabkan gerak memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh kita. Nah, kebalikannya lawannya yaitu eversor, otot eversor dari in lawannya exit berarti menyebabkan gerak memiringkan telapak kaki ke arah luar. Nah, coba kalian amati kedua kaki ini. Otot inversor menyebabkan gerakan inversi. Ya, gerakan inversi jadi memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh kita, panahnya ke dalam. Kemudian otot eversor menyebabkan gerakan eversi, memiringkan ke luar. Itu tadi ya pembahasan kita mengenai sifat kerja otot. Silakan simak pembahasan video berikutnya tentang mekanisme kerja otot. Jangan lupa like dan share untuk kalian buat belajar bersama dengan teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih.